Pak Jokowi membawa konsep yang ugal-ugalan. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak gerak. Ini sulapan 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat, kalau bagi kalian kaum munafikun bangga nggak? Anak-anak abah bangga nggak? Yang selalu menghujat pemerintah, memuji pemerintah, tapi kebijakannya dinikmatin. Emangnya saya salah kalau bilang Bapak Joko Widodo itu presiden yang terbaik, pilihan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. IKN itu sudah jelas jadi dan tidak mungkin mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Tadi pada video awal kita sudah mendengar bagaimana bacotan dari Sengkuni Amin Rais yang masih tidak meyakini bahwa proyek besar yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo itu akan berhasil. Dia bahkan meyakini bahwa proyek IKN, ya, proyek gila-gilaan yang dibuat oleh Bapak Jokowi itu akan mangkrak. Bagi saya teman-teman, yang mangkrak itu adalah otaknya Amin Rais. Yang mangkrak itu adalah hatinya Amin Rais. Ya, jadi tidak heran jika dia selalu pesimis dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama 10 tahun ini. Nah teman-teman, berikut ada komentar-komentar positif terkait dengan upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama kali dalam sejarah selama 79 tahun kita menanti dilaksanakan di ibu kota Nusantara, di mana pada akhirnya kita bisa mempunyai bangunan sendiri. Kita bukan lagi hanya bercerita bahwa ini bangunan pada zaman kolonial Belanda, tapi kita sekarang bercerita ini loh IKN yang dibangun oleh anak bangsa sendiri tanpa perlu berbacot-bacot seperti kakek tua si Sengkuni Amin Rais. Mari kita bersama-sama menikmati, menyaksikan reaksi-reaksi dari netizen Indonesia berikut ini. Selamat menyaksikan. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak gerak. Tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam, ya. Beginilah hasil dari manusia yang isi otaknya, yang isi kepalanya hanya penuh dengan apa? Pesimis. Ini si Sengkuni ini sakit hati karena cita-cita dia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia belum juga tercapai. Saya heran kenapa orang ini masih ada, ya. Nah Pak Bas, bisakah gedung yang ada di bawah Garuda itu diperlihatkan ke publik, ya, supaya yang mengatakan Istana Garuda seperti Istana Kelelawar tidak lagi berspekulasi yang aneh-aneh, ya. Jangan-jangan baru selesai 2%. Ya, mengapa nggak dipertontonkan kepada publik, ya? Nah saudara Gus, bangsa setanah air, akhirnya ini kritik saya, ya, buat Pak Jokowi. Kalau Anda tidak berhenti dengan manuver politik Anda, Mas Jokowi, terus saja blingsatan kemana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Anda, Mas Joko, menurut saya, Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam. Bila akhirnya Bobi Nasution dan Kahiyang diseret ke pengadilan, dan pedagang martabak Markobar yang dananya disuntik puluhan miliar dari para
bandit ekonomi, juga mantan penjual pisang goreng yang bermimpi akan jadi gubernur DKI dan lain-lain, akhirnya masuk ke pengadilan. Ya, mereka itu anak-anak Anda itu ya Mas Joko, entah PN di mana, kejaksaan atau KPK, Anda sudah finish, selesai. Anda sudah finish, selesai. Ya, susah juga ya kalau kita mendengar pembicaraan dari si Sengkuni ini yang tidak pernah merasa optimis dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dia bahkan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi menyampaikan bahwa IKN akan mangkrak, tidak akan dilakukan upacara 17 Agustus di sana. Nyata-nyatanya, faktanya, kemarin sudah dilakukan upacara di sana. Kira-kira selama ini si Sengkuni ini dia nonton TV nggak sih? Atau jangan-jangan dia hanya mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang level otaknya sama seperti dia. Nah teman-teman, berikut ada orang ya, masyarakat yang mengatasnamakan warga Kalimantan yang protes karena mereka itu dilarang untuk menghadiri upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di ibu kota negara. Kemudian muncul sebuah komentar bahwa jangankan di IKN, ya, di ibu kota di Jakarta saja itu tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke dalam. Ini bukan upacara biasa. Jadi bisa dipastikan bahwa orang yang mengatasnamakan warga Kalimantan ini, mungkin dia ini adalah anaknya Abah kali ya. Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima. Karena ini negara kami ini tercinta, negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima. Dilarang di sana. Area masuk di sana di proyek, kami cuma mau lihat Bapak Jokowi, dilarang masuk. Kami cuma mau tidak dibeda-bedakan. Kami di sini tidak ada yang berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak asli orang sini. Kalau mau periksa silakan. Silakan, tidak ada senjata, tidak apa-apa. Tidak ada apapun selain kami aja bawa diri. Kami mau melihat negara kami tercinta ini. Karena sudah hanya ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri dari manapun, hanya menyaksikan hari spesialis buat negara Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang. Kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Bagaimana pendapat dari teman-teman atas reaksi warga ini? Apakah yang mereka buat ini layak atau tidak? Saya kira kalau dalam upacara-upacara negara ya, upacara besar ya, tidak mungkin ya istana itu mengizinkan orang-orang untuk masuk ke dalam. Ya, tidak sembarang orang untuk masuk. Jadi menurut saya ini terlalu lebay. Ya, terlalu lebay. Ini adalah orang-orang, sekumpulan orang-orang yang mungkin terlalu sering-sering nonton kontennya Amin Rais, ya, nonton kontennya Rocky Gerung ya. Jadi otaknya seperti begini. Hai netizen, salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Ya netizen, sejarah Indonesia akan mencatat ada satu presiden yang luar biasa, yaitu presiden pertama keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan. Yang luar biasa mengangkat harkat bangsa ini ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan.
seluruh dunia mengetahui saat ini sekarang. Mengenal Indonesia berkat Bapak Jokowi. Keberhasilannya di dalam negeri membangun infrastruktur, ya, pemberdayaan manusia, industri, hilirisasi tidak terkatakan. Tetapi saudara, sejarah juga mencatat ada satu presiden yang membuat blunder bangsa ini, yaitu Presiden kelima, Megawati. Ya, yang selalu menarasikan sesuatu yang menyesatkan bagi bangsa ini. Rekam jejak digital sudah jelas memperlihatkan kita siapakah Megawati, siapakah Bapak Jokowi. Tetapi ini terus dikumandangkan. Saya berpikir-pikir, apa yang Anda mau wariskan bagi bangsa ini, bagi generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha yang hari ini masih menyusui dan berumur di bawah 5 tahun. Saya tidak bisa membayangkan. Tetapi kami dilarang, kami tidak minta kursi untuk duduk. Kalau Anda tidak bisa menghormati orang yang layak dihormati oleh dunia dan sebagian besar bangsa ini, Anda tidak layak saya hormati. Kalau Anda berani menghina pemimpin bangsa Indonesia yang terbesar, yaitu Bapak Joko Widodo, presiden yang notabene hari ini masih berkuasa, Anda dan seluruh elit politik, Anda tidak layak dihormati oleh bangsa ini. Pentas politik yang memuakkan yang ditampilkan oleh Megawati sungguh sangat keterlaluan. Ya, menerabas nalar saya sebagai seorang manusia. Dan ada banyak orang baik yang tidak bersuara. Karena mungkin, buat apa saya berbicara? Dia toh sudah seperti itu dari dulu. Bukankah dia itu seperti itu sejak dari sebelum menjabat presiden yang kelima? Dan terus menarasikan. Ada satu kesempatan yang terbaik yang pernah Megawati rasakan nikmatnya, yaitu pada saat Bapak Joko Widodo berkuasa. Dan saya bingung, kesempatan itu tidak digunakan sebaik-baiknya oleh seorang Megawati dan keluarganya, saudaranya, bahkan mengatakan yang tidak masuk akal. Ya, Guntur Soekarno Putra. Begitu juga Mbak Puan mengekspos seorang Joko Widodo presiden, ya, dengan videonya merekam dan menyebarkannya ke ruangan publik. Kalian tidak layak dihormati oleh bangsa ini. Dan pertanyaan saya muncul dalam benak saya. Apakah Anda lupa bahwa sejarah ini akan mencatat ada satu orang presiden kelima bernama Megawati yang begitu bikin blunder. Kata-katanya yang tidak masuk akal. Bahkan mengajak para budayawan, rohaniawan, cendekiawan, begitu banyak orang baik yang Anda sertakan masuk ke dalam pusaran kebodohan yang Anda ciptakan. Saya tidak habis berpikir. Mau ngapain Ibu Megawati yang sekarang ini sudah uzur? Saya, juga Ibu, juga yang lain, kita akan kembali ke rahmatullah. Saya hanya berpikir apa yang saya ingin tinggalkan sebagai legacy bagi anak cucu cicit saya. Usaha yang saya bangun, karakter yang saya miliki, saya ingin wariskan. Apakah Ibu tidak berpikir ke arah sana?
Ibu berkata seakan-akan ibu orang yang benar, yang lain salah. Terutama Bapak Jokowi salah dengan keluarganya. Apakah tidak salah ibu berkata begitu? Bukankah lebih dari 80% bangsa ini memuja-muja presiden dengan prestasinya? Sementara ibu berbicara di kelompok ibu saja. Suatu yang tidak masuk di akal. Ini adalah ekspresi emosi rakyat Indonesia yang saya dengar dan saya serap di masyarakat dan saya suarakan kepada ibu. Banyak orang ingin merubah dunia ini. Everybody want to change the world. But nobody change himself. Tetapi tidak ada orang yang mau merubah dirinya sendiri dulu. Saya tahu ada di dalam relung hati seorang Megawati ingin mengubah bangsa ini menjadi suatu bangsa yang hebat, besar, mumpuni. Tapi perkataan ibu, tindakan ibu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati ibu. Dan berbahayanya ibu mempengaruhi begitu banyak orang. Tidak masuk di akal. Tidak masuk di dalam nalar saya sebagai seorang manusia. Ya, itulah kenyataannya netizen. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada. Manfaatkan pilkada ini untuk memilih figur-figur yang tepat, yang memiliki basis pemimpin dan memiliki rekam jejak yang benar. Ingat, saudara, Anda hanya memilih sebentar, tetapi akan mengalami 5 tahun di kota Anda, di kabupaten Anda, di provinsi Anda. Hati-hati, jangan termakan oleh ajaran seorang Megawati. God bless you, all the best. God bless you, all the best. Ya, saya melihat bagaimana blundernya seorang Ibu Megawati Soekarno Putri ketika saat Pilpres kemarin ya, banyak sekali kata-kata yang selayaknya tidak wajar untuk dia ucapkan. Bagaimana saya melihat Ibu Megawati selalu merasa lebih besar dari Bapak Jokowi. Tapi Bapak Jokowi membuktikan bahwa dia bisa berdiri tanpa Ibu Megawati. Jadi ya, ini adalah ungkapan hati dari seorang rakyat Indonesia yang tentunya melihat bagaimana sosok dari seorang ibu yang seharusnya memberikan contoh atau teladan bagi kita. Tetapi akhir-akhir ini mungkin karena sakit hati yang masih ada, selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak ya. Jokowi plonga-plongo. Jokowi bahasa Inggrisnya aja belepotan. Gimana bisa kerja? Jokowi krempeng, kurus, kering. Inilah ucapan-ucapan yang selalu diucapkan oleh para pembenci Pak Jokowi. Dan yang membuat luar biasa adalah seorang Pak Jokowi tidak pernah membalas mereka atau tidak pernah menangkap mereka satu demi satu. Pak Jokowi juga tidak pernah membalas dengan ucapan atau kata. Tapi Pak Jokowi membuktikan dengan banyaknya bekerja nyata dan banyaknya prestasi. Orang yang biasa kalian sebut pelongo-pelongo itu sudah membuat Indonesia dihargai, disegani, dan dihormati oleh negara lain ataupun dunia, termasuk Amerika. Orang yang kalian sebut tidak bisa bekerja karena bahasa Inggrisnya belepotan, ternyata orang itu bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pembangunan bukan hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Bukan hanya fokus ke Pulau Jawa, tapi fokus untuk Indonesia. Tidak usah saya ucapkan apa saja yang sudah dibangun untuk seluruh Indonesia ini. Kalian bisa searching sendiri di Google. Dan orang yang kalian katakan kurus, kering, kerempeng, ternyata ditakuti oleh banyak lawan politiknya dia. Setiap langkah Pak Jokowi selalu menjadi pengamatan untuk lawan politik. Setiap ucapan yang dikatakan Pak Jokowi selalu menjadi hantu untuk lawan para politiknya.
Contohnya, Pak Jokowi mengatakan presiden itu boleh kampanye asalkan cuti. Ini berbicara berdasarkan undang-undang. Para lawan politiknya udah pada kebingungan, belembong-belembong, panik nih. Akhirnya mereka mengundurkan diri dari kabinet dan lain-lain. Akhirnya Pak Jokowi berkata, saya tidak berkampanye. Memang benar, seorang Jokowi memang pintar dalam mengambil langkah-langkah strategi politiknya. Luar biasa Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa menyaring mana orang yang tulus dan orang yang tidak. Salam hormat, salam salut. Terima kasih sudah memimpin Indonesia ini selama 10 tahun Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu dan kami pendukung Bapak selalu ada di belakang atau di depan Bapak. Selalu akan melindungi Bapak. Salam NKRI harga mati. Salam NKRI harga mati. Pak Jokowi membawa konsep yang ugal-ugalan membangun negeri ini. Itulah yang terjadi. Anda lihat, di atas ada kereta cepat, di bawah kita ada MRT, LRT, di depan kita ada sirkuit Mandalika, di belakang kita ada Danau Toba, Trans Sumatera, Trans Papua. Waduh, betul-betul ugal-ugalan Pak Jokowi ini. Itulah men. Maka seluruh rakyat Indonesia wajib tersenyum kepada Pak Jokowi. Sampaikanlah ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Itulah saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Maka jika Anda selama ini masih nyinyir, apalagi kekurangannya? Apalagi men? Kurangnya apa? Pure. Maka bagi Anda yang masih nyinyir terus, berarti mental Anda rusak. Rusak. Kenapa? Dunia mengakui bahwa Jokowi adalah presiden terbaik dunia. Madiun men, Madiun berat. Ini baru betul ya. Ini baru namanya orang yang isi otaknya masih apa ya, masih waras, enak didengar. Dia berbicara sesuai fakta ya, bahwa Jokowi telah banyak membuat perubahan di bangsa ini. Orang-orang yang sampai saat ini masih nyinyir, artinya mental dan otaknya itu sudah rusak ya. Mungkin video dari Bapak ini ditujukan kepada si Sengkuni Amin Rais ya, yang selalu nyinyir dengan Bapak Jokowi. Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat akan seperti apa, melakukan apa, dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Seperti SBY kah? Lebih banyak melukis sekarang? Seperti Bu Mega yang masih ada karena juga merangkap ketua umum partai, jadi juga masih menentukan arah kebijakan partainya? Atau seperti apa Pak Jokowi setelah 2024? Saya kenal Pak Jokowi sekitar 18-20 tahun ya. Jadi cukup lah ya, dan cukup intensif selama ini berkomunikasi sampai sekarang. Teman ngobrol yang enak, teman debat yang enak. Orang-orang kayak kita ini kalau feodal pasti nggak cocok, egaliter, terbuka. Jadi kalau dia sesudah 2024 Oktober kan begitu, jabatan pasti selesai, ya kan? Tapi kepercayaan dan pengaruh di publik pasti tidak selesai. Kenapa? Ya, kita cek aja. Presiden yang tinggal 5 bulan, 6 bulan lagi di Indonesia, ada nggak yang kepuasan publiknya seperti Jokowi? Ya, paling tinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, dan dulu masih ada Narendra Modi dari India, udah lewat jauh dari Jokowi. Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi dengan modal kesukaan atau kepercayaan publik sedemikian tinggi, Bang? Hal yang baik dan benar buat negara ini.
hal yang baik dan benar buat negara ini. Dan proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu sangat dalam. Sangat dalam sekali. Lebih dalam dari Bu Mega tampaknya ya. Sekarang posisinya kalau saya lihat hubungan Jokowi dan Prabowo ini banyak yang mencoba menggoyang. Karena banyak yang nggak happy kalau Jokowi Prabowo bersatu. Kok nggak dijawab? Aku lebih dekat dengan Pak Prabowo dibanding Bu Mega sekarang tampaknya, Bang Haris. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti sama Pak Prabowo sangat dekat. Dan pasti sampai kapanpun Pak Jokowi dan saya menghormati Ibu Mega. Saya pikir ada posisi yang saya usulkan ya di kesempatan terhormat ini di mata Najwa yang sangat kredibel menurut saya. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah penasehat. Dulu sekarang Pak Jokowi bikin One Team Press. Ya. Kalau menurut saya perlu dipertimbangkan dibuat Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga dengan bisa Pak Jokowi sebagai ketuanya. Untuk menyampaikan itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa ya. Yang wise gitu ya untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu posisi itu bisa juga dipikirkan. Dan dengan hubungan yang baik ke rakyat, ke elit, tokoh agama, dan berbagai kalangan, saya rasa saya yakin Pak Jokowi akan tetap berperan strategis secara positif di negara ini. Emangnya saya salah kalau bilang Bapak Joko Widodo itu presiden yang terbaik, pilihan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Emangnya saya salah? Yang salah itu tuh Pak Amin Rais sama siapa itu namanya itu Gerung itu. Yang salah itu Gerung. Saya bilang Presiden Joko Widodo itu presiden Indonesia pilihan rakyat dari Sabang sampai Merauke kok. Ngata-ngatain saya, ini wajah-wajah bansos matamu. Kalau ngomong itu ya yang dipikir gitu loh. Emangnya saya salah apa? Yang salah itu loh, gerung-gerung itu. Yang bilang Bapak Joko Widodo itu tuh tolol, goblok. Itu tuh. Yang goblok itu ya kamu tuh gerung. Rakyat Indonesia, generasi muda kamu celotai dengan bacotan-bacotan kamu yang gak mutu, mengadu domba, terus kayak orang punya ilmu nujum aja bilang nanti di KN gini bla 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 bla. Kayak Gusti Allah aja kamu. Rong. Terus kamu loh, Amin Rais, kamu kan udah ngunduri tua. Berarti tua ora? Kamu itu harusnya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Tobat bukannya malah menyebar fitnah kayak Gusti Allah aja kamu. Ngono. Wes tua entek ngono lho karepku itu ngajarin ke generasi muda itu damai sejahtera, ngajarin kepada generasi muda itu yang baik-baik, malah kamu nyebarin fitnah. Partai kamu loh, partai ceng-cengpo gitu loh, ngomong ngumprus kayak petir ketiga. Walah, kamu tua-tua nih, suaramu cemetut kayak petir ketiga. Udahlah, mulai dari sekarang cintai negara ini dengan tidak mengolok-olok pemerintahan. Wes percaya, ya kan? Mikirin utang negara utangnya udah ada yang mikir, nggak usah rakyat itu mikir. Dan Pak Jokowi pun tidak membebankan rakyatnya untuk mikir utang negara. Negara utang itu juga persetujuan DPR. Apa gunanya kita milih DPR, Dewan Perwakilan Rakyat? Ngapain rakyat jelata seperti kita mikirin utang? Kayak ya aja ini netizen ini untuk netizen yang ngomongnya sok bilang utang negara. Ngapain lu mikirin utang? Utang udah ada yang mikir, nggak usah kalian itu sok mikirin utang negara. Pangkatmu ki apa? Udah percaya sama pemerintah, ya kan? Wes boy, salam waras, ya kan?
Dan ini sekali lagi buat gerung-gerung itu, Rocky Gerung itu. Wes, mau ngomong apa lagi kamu? Juga yang nggak saya pikirkan, yang nggak habis pikir, masih aja itu channel-channel TV itu tuh ngundang dia, mahasiswa itu ngundang dia. Mbok yang nggak usah diundang loh, ben rapayu. Wong itu cuman bikin racun otak generasi muda doang kok, tidak cinta damai kok. Hanya mengolok-ngolok pemerintahan terus kok. Oh alah, elit politik gombal mungkin. Rocky Gerung, kamu nikah dulu, ya kan? Biar tahu apa arti sebuah kehidupan. Wong kamu aja nggak bisa menjadi pemimpin keluarga kok. Mau sok. Aduh, omonganmu gurung. Ya nikah, main ngerti apa arti kehidupan. Amin Rais, kowe wis tuwa, ya kan, ngunduri tuwa, dekatkanlah diri pada Tuhan, ya kan, sholat. Kowe ngerti lah azabe pemfitnah, tahu nggak azabnya orang yang suka menyebar hoak, matinya dimakan belatung. Mau kamu matinya dimakan belatung? Walah, wes kayak gitu aja. Jaya selalu buat negara kita Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Jaya selalu buat kita warga negara Indonesia, merdeka, merdeka. Sebuah pemikiran menurut saya sangat positif ya, ketimbang kita mendengar pemikiran-pemikiran yang keluar dari kakek Amin Rais dan juga Rocky Gerung yang selalu bertolak belakang, yang tidak pernah mendukung pemerintahan Bapak Jokowi. Ya. Perdana di IKN, pengibaran Sangsaka Merah Putih untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Bangga saya sebagai putra bangsa. Kalau bagi kalian kaum munafikun bangga nggak? Anak-anak abah bangga nggak? Yang selalu menghujat pemerintah, memuji pemerintah, tapi kebijakannya dinikmatin, subsidinya dinikmatin. Malu kan? Keberhasilan IKN? Ya malu lah, mau ditaruh mana tuh muka? Jangan kan kalian hanya sekedar anak abah, elit-elit politik yang kemarin menolak IKN, 17 Agustusan pada nangkring mau di IKN. Apalagi kalian? Malu ya? Ya malu lah. Dirgahayu RI ke-79 NKRI Harga Mati. Alhamdulillah, upacara di IKN berjalan dengan hikmat. Itu pertanda bahwa Ibu Pertiwi merestui upacara di IKN. Sumpah serapah kalian para kaum sakit hati yang sampai sekarang hatinya belum merdeka, terbantahkan sudah. Gimana? Gak puyeng kepala kalian? Apa ada yang masih tidak percaya bahwa IKN mampu menjadikan tempat upacara kemerdekaan RI? Gimana yang kemarin mendoakan hujan deras? Terbantahkan bukan? Kalian itu hanya segelintir kerikil bagi kemajuan Indonesia. Doamu itu terpatahkan dengan doa kami 58% yang mencintai Bapak kami, Jokowi. Buat Bapak Jokowi, Anda merupakan pemimpin yang luar biasa, Pak. Pemimpin yang baik. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Salam NKRI. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak ada lagi pola pikir lama. Kita juga tidak ingin ada lagi pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif,
Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif. Yang kelima, kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, namun perlu saya ingatkan bahwa mimpi-mimpi yang besar hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, jika kita percaya diri. IKN itu sudah jelas jadi dan tidak mungkin mangkrak. Karena niatnya Pak Jokowi itu tulus, ikhlas untuk negara dan diaminkan oleh 58% rakyat Indonesia. Itu sudah garis dari langit. Yang bilang mangkrak itu kan manusia-manusia yang hatinya masih sakit. Dan mereka itu adalah fotokopinya DNID, Letkol Untung, Muso, dan yang perempuan itu namanya Gerwani. Dan mereka itu nanti akan diam dengan sendirinya. Apalagi jagoannya gagal jadi gubernur. Dan partainya bergabung dengan Golkar. Dan kalau Anda kepingin tahu lebih jelasnya, tinggal mengingat di akhir masa jabatannya Bung Karno. Dan sekarang ini fotokopinya. Ya, mantap ya, suara yang pernyataan yang sangat baik menurut saya dari seorang bapak ini. Ternyata dia lebih hebat dari si tua, kakek tua, si Sengkuni Amin Rais ya. Saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU. Saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Ya teman-teman, kalau misalnya anak abah mendengar pernyataan dari Cak Imin ini, kira-kira perasaan dia seperti apa ya? Kita membayangkan bagaimana ketika itu saat debat di Pilpres itu, mereka ini nampak sangat tidak setuju dengan pembangunan IKN. Anak abah mengatakan bahwa lebih baik anggaran yang ada itu kita membangun ya kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Tapi hari ini ya, pernyataan yang pernah mereka lontarkan saat debat kemarin akhirnya terbantahkan. Ya, terbantahkan oleh pernyataan dari Cak Imin yang merasa terkejut bahwa dalam 3 tahun pemerintahan bisa membangun IKN secepat itu seperti disulap. Aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus tanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroni-kroninya. Ngomong berisik kayak radio rusak. Aki-aki ini dari dulu kalau demo ngomongnya pasti segera tangkap Jokowi. Emang bisa nangkap Bapak Jokowi yang masih jadi Presiden Republik Indonesia? Bikin owner NKRI kamu Ki-Aki. Dari mana Aki tahu kalau IKN akan mangkrak? IKN insya Allah akan menjadi di antara kota terindah di dunia.
Untung kita punya presiden yang sabar. Semakin kalian hujat dan rendahkan, semakin tinggi derajat beliau. Sedikit-sedikit tangkap Jokowi, sedikit-sedikit tangkap Jokowi. Jadi mereka ini adalah satu komplotan dengan si Sengkuni Amin Rais ya, yang tidak percaya bahwa IKN itu akan selesai. Bayangkan saja dalam waktu 3 tahun sudah semegah ini ya, yang seperti yang kita saksikan pada upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kemarin. Tapi mereka ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kalau 100% ikan ini benar-benar jadi. Mungkin mereka tidak sempat menikmatinya ya, keburu pergi. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam waras untuk kita semua.